Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah Amir dan ini teman saya Alvan Bulgani ingin mendeskripsikan asal muasal kenapa dan mengapa mobil SMK mengalami penurunan penjualan dan bahkan bisa dikatakan bangkrut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvan Bulgani. Oke teman-teman, mungkin kalian sudah tahu bahwasanya mobil SMK itu merupakan produk anak bangsa yang sudah dan akan dikembangkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui keputusannya Presiden Republik Indonesia pada tahun 2016. Yang saya baca dari Kementerian Perindustrian bahwasanya Kementerian Perindustrian telah mencanangkan dan menganggarkan sekitar 2,1 triliun untuk memproduksi mobil SMK tersebut. Namun setelah kami konfirmasi melalui sebuah website, dikatakan bahwasannya PT SMK ini mengalami jumlah penurunan dan bisa dikatakan bangkrut dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kemudian bila kita berpikir kritis, itu tidak akan terkait dengan bagaimana pemerintah mengizinkan produk Hyundai yang dari Korea Selatan dengan anggaran sebesar 13 miliar. Mobil SMK yang bermarkas di Boyolali, Jawa Tengah ini sudah disupport oleh pemerintah, di mana pemerintah Boyolali sudah menganggarkan sekitar 13 miliar untuk membangun jalanan sebagai moda transportasi untuk keterjangkauan pabrik PT SMK ke tempat lain. Jadi kesimpulannya yaitu perlu diketahui bahwa awalnya perusahaan mobil SMK ini baru diresmikan pada Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 September 2019. Pada tanggal tersebut, kita bisa mencermati bahwa peresmian operasional kendaraan tersebut tepat pada COVID-19 masuk ke wilayah Wuhan, Cina. Dan kemudian pada bulan Januari 2020 mulai menyebar ke seluruh dunia. Salah satunya yaitu Indonesia. Hal ini yang membuat perusahaan mobil SMK terpaksa menghentikan sementara produksinya yang berdampak pada hasil penjualan dan PHK karyawan. Pandemi menjadi poin utama menurut saya dari asal muasal bangkrut perusahaan mobil SMK. Dikabarkan untuk terakhir saat ini PT Solo Manufaktur Industri atau disebut dengan SMK dikabarkan hanya mempunyai 30 karyawan, yang mana sebelumnya mereka mempunyai lebih dari 200 karyawan, yang mana para pejabat sudah mensupport dan mendukung untuk mobilisasi pengadaan dari produksi mobil SMK ini. Namun sangat disayangkan, tidak menutup kemungkinan menurut saya pandemi COVID-19 ini bukanlah dari akhir bangkrutnya mobil SMK. Kita bisa melihat di televisi atau di media sosial lainnya bahwasanya kita telah menemukan bahwa Presiden dan beberapa menterinya telah meresmikan PT Hyundai Indonesia, yang mana PT Hyundai Mobil Indonesia ini merupakan PT yang berasal dari Korea Selatan yang memproduksi baterai mobil listrik di Indonesia untuk saat ini. Namun sangat disayangkan, selain hanya memperkerjakan 30 orang dari yang awalnya 200 orang, pekerja 200 orang ini hanya bekerja selama 2 jam, yang mana 2 jam ini waktunya hanya digunakan untuk mereparasi mesin, menjaga mesin, dan bukan untuk memproduksi mobil. Kalau sudah seperti ini, maka bisa dikatakan perusahaan ini mengalami kebangkrutan. Walaupun dana yang diinvestasikannya sebesar 2,1 triliun, lebih kecil daripada perusahaan Korea Selatan yang menginvestasikan dana mobil Hyundai-nya di Indonesia itu sekitar 13 miliar rupiah. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Alvan Bulgani bahwasannya mobil SMK ini kerugian dan bangkrutnya disebabkan oleh pandemi COVID-19. Ini berdasarkan hasil analisa dan riset dari beberapa sumber yang dapat dipertanggungjawabkan
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.